Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada detik ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kenikmatan yang tiada tara. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Saudaraku sekalian yang berbahagia, perkenalkan saya Minhati Zulfa. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan dan sedikit menceritakan pengalaman spiritual saya dalam menghadapi masalah. Pada dasarnya hidup itu adalah masalah. Life is problem. Tidak ada manusia yang hidup tanpa masalah. Semuanya pasti akan mendapatkan masalah. So, bagaimana kita bisa menghadapi, bagaimana kita bisa mengatasi, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi, bagaimana kita bisa menganalisis sampai ke akar-akarnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kok terjadinya masalah itu. Terus bagaimana kita bisa mengambil hikmah, manfaat yang kita ambil dari masalah yang kita hadapi dalam perspektif spiritual akhlak. Namun sebelum saya menyampaikan cerita saya tentang pendidikan spiritual akhlak, saya akan menyampaikan terlebih dahulu tentang hakikat pendidikan spiritual dan akhlak. Menurut saya pendidikan spiritual akhlak itu sangat penting sekali, karena seperti yang kita ketahui, pendidikan spiritual akhlak adalah pendidikan yang berdasarkan dalam pengalaman-pengalaman yang dilakukan secara sadar untuk mengarahkan rohani agar tetap berjalan sesuai fitrahnya, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengembangkan potensi ilahiyah sampai puncak dari keimanan kepada Allah, sehingga rohaninya pun dapat mendorong aktivitas fisiknya atau tindakan sehari-hari agar selalu berjalan sesuai syariat Allah. Jadi pengaplikasiannya pendidikan spiritual akhlak yaitu mengoptimalkan dalam mengolah rasa jiwa manusia dalam menghadapi semua problema yang dialami di dunia, agar sampai kepada keluhuran, kesucian, kemuliaan yang selaras dengan keteladanan Rasulullah SAW. Nah, dimensi jiwa dalam kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam membina akhlak manusia. Pengembangan akhlak membutuhkan asupan spiritual agar mampu berkembang sesuai dengan harapan manusia, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada fitrahnya manusia itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan spiritual akhlak adalah langkah utama dalam mengembangkan akhlak manusia. Nah, kembali ke cerita spiritual saya dalam menghadapi masalah. Rasulullah SAW yang sejatinya sempurna pun menghadapi banyak masalah, apalagi kita. Nah, saya sendiri pun sudah hidup selama 28 tahun tak luput dari masalah. Masalah yang saya ingat dan tak terlupakan sampai nanti dan akan saya ceritakan ke anak cucu saya, itu masalah ketika saya kehilangan sepeda motor beserta barang dagangan yang satu kantong plastik besar isinya, terus beserta HP saya di dalam kastop motor, terus di jok juga banyak barang dagangan. Nah, itu yang membuat hidup saya pada saat itu merubah hidup saya dalam menghadapi masalah. Ceritanya begini. Pada tahun 2015, tepatnya bulan Ramadan,
Saya itu mendapat job dari kakak saya untuk menjaga toko kakak saya yang ada di IBC. Nah, pada saat itu saya masih skripsi bab 2, jadi agak slow dan free dalam kesehariannya. Jadi saya langsung mengiyakan untuk mengisi hari-hari waktu luang hari-hari saya. 3 hari sebelum bulan Ramadan, saya sudah menjaga toko milik kakak saya yang menjual celana jeans pria. Nah, kebetulan saya juga pada saat itu sudah mulai berdagang menjual pakaian jeans wanita, gamis, busana-busana wanita yang saya jual via online maupun offline di kampus. Nah, untungnya keberuntungan saya itu bisa memajang dagangan saya di tempat kakak saya. Nah, hari pertama, hari kedua saya jualan, di situ saya sudah menjual dagangan saya melebihi dagangan kakak saya. Jadi saya yang lebih untung ya pada saat itu, sudah mendapat gaji dari kakak saya mendapat untung dari dagangan saya. Nah, dari penghasilan 3 hari sebelum kejadian hari H itu saya mempunyai angan-angan dan mempunyai ambisi serta mempunyai target agar suatu saat Lebaran itu bisa memiliki motor pribadi. Nah, dari situ, dari ambisi dan target itu saya semangat untuk bekerja, semangat untuk berjualan, semangat untuk berdagang. Dari rumah berangkat ke IBC di Wiradesa itu untuk mencapai target itu saya bolak-balik via online maupun offline, terus saya kejar. Nah, tiba saat hari H, itu tepatnya hari Jumat, itu saya berangkat dari rumah di Kedungmuni sampai ke Wiradesa. Perjalanan dari rumah ke IBC pada saat itu hari Jumat, di sepanjang perjalanan itu saya melihat beberapa pemuda-pemudi yang sudah gila pada saat itu. Gila, stres kayak gitulah. Kok sampai saya berpikiran yang terakhir itu pemudi masih cantik, nah itu kok sudah gila. Di situ saya berpikir, masalah apa yang membuat dia gila, membuat dia stres, masalah terberat apa, kehilangankah atau putus cintakah kok sampai membuatnya gila, atau pendidikan yang terlalu rumit lah atau apa kok bisa sampai gila. Terus saya mengaplikasinya ke saya sendiri. Loh, bagaimana kalau saya yang mendapat masalah itu? Apakah aku kuat? Apakah saya bisa menghadapinya? Apakah bulah gitulah sini. Ya wallahu alam, naudzubillah min dzalik, seperti itu. Terus sampai tibalah saya ke IBC jualan seperti biasa sampai sore dan pulang maghrib. Saya store muka dulu ke mbak saya, cuma sebentar, cuma bilang sudah mau pulang kayak gitu. Padahal maghrib tidak lihat kondisi, tidak lihat situasi. Maghrib orang-orang yang lain pada buka puasa, saya malah perjalanan pulang ke rumah. Nah, karena besok saya sudah dapat pesanan banyak, jadi saya targetkan sekarang mau ngambil barang dagangan dulu di teman saya. Nah, teman saya itu rumahnya di Sepacar. Jadi sebelum pulang saya mampir dulu mau ngambil barang dagangan. Sebelumnya saya sempat berhenti dulu di jalan buat menghubungi teman saya, dan teman saya oke. Jadi saya langsung berjalan menuju rumah teman saya.
Nah, sampai tiba di rumah teman saya memarkir di dalam padahal waktu itu, dan masuk, disuruh masuk sama teman saya. Sebenarnya saya tidak mau masuk, tetapi pada waktu itu disuruh masuk. Jadi saya masuk, tak tinggallah semua itu motor sama barang dagangan, dikunci juga, sudah tak kunci. Ada HP-nya kan, karena HP-nya di kastok, sudah tak tinggal juga. Saya masuk, tidak lama, padahal cuma berapa menit doang. Terus saya keluar, sudah dapat barang dagangannya. Saya keluar sambil berbincang-bincang, tanpa sadar kok sudah sampai depan gerbang, hampir mendekati gerbang. Motor saya gimana? Wah, pada saat itu motor sama barang dagangan udah lenyap. Pada saat itu saya shock, panik, bingung apa yang akan dilakukan selanjutnya, bingung, lemas, terus tidak bisa apa-apa, shock lah, saking shocknya. Dan pada saat itu alhamdulillah sih, kita mencari dulu, yang dilakukan mencari dulu motor saya, berusaha mencari. Terus orang tua teman saya itu menghubungi orang pintar, dan kebetulan orang pintar itu kenal dengan bapak saya. Jadi orang pintar itulah yang berkunjung ke rumah saya, menunggu bapak saya sampai selesai tarawih. Di situ saya dijemput sama kakak saya, dan ya alhamdulillahnya banyak petuah-petuah support lah, wis tidak apa-apa gitu kan. Nah, dari situ saya sempat berdiam diri di kamar ya, merenung, karena saya pada saat itu masih haid, jadi masih halangan. Jadi saya hanya bisa berzikir saja pada saat itu, merenung, sambil merenung 2 hari 3 hari sampai suci. Terus hari terakhir itu mandi dan sudah mempunyai tekad, buat apa saya seperti ini terus, kayak gitu. Saya masih punya utang buat mengembalikan barang dagangan saya ke bos saya. Jadi pada saat yang terakhir saya bangkit kuat untuk mengembalikan barang dagangan saya. Selama saya di rumah itu, keluarga, terus teman-teman, saudara-saudara itu pada datang mensupport, menanyakan kabar, dan alhamdulillah semuanya, lingkungan keluarga saya itu mendukung buat saya bangkit. Nah, itu saya pada hari itu langsung menghubungi bos saya, dan alhamdulillah dipinjemi lagi barang dagangannya, dan pada hari lebaran saya sudah bisa mengembalikan barang dagangan itu. Dan alhamdulillah, ya dari pengalaman cerita saya tadi, saya bisa mengambil pelajaran tentang pendidikan spiritual akhlak, yaitu banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Di antaranya yang pertama yaitu bersyukur. Bersyukur saya masih hidup, bersyukur saya masih diberi kesehatan, bersyukur saya masih diberi keselamatan. Tidak terbayangkan kalau saya di jalan posisinya dibegal bagaimana. Nah, itu tidak terbayangkan. Terus kalau saya berada di teras teman rumah saya, bagaimana juga tidak terbayangkan juga nasib saya. Bersyukur saya mengganti yang tadinya laptop saya ditaruh dalam jok, tak ganti dengan barang dagangan, saya cangklek. Bagaimana kalau laptop saya yang di dalam jok itu saya tidak terpikirkan juga pada saat itu. Skripsi saya ada di laptop, dan itu aset berharga pada saat itu. Bersyukur banyak teman, saudara yang mensupport saya. Bersyukur bos saya masih mengizinkan saya memberikan dagangannya. Bersyukur keluarga dan teman-teman yang tidak terduga itu pada datang, pada
menanyakan kabar gitu, mensupport, terus dan selalu bersyukur atas apa yang dihadapi saya pada saat itu. Kedua adalah sedekah. Seperti yang kita ketahui, sedekah itu banyak manfaatnya. Di antaranya Allah akan melipat gandakan harta kita ketika kita sedekah. Terus menjauhi kita dari mara bahaya dan musibah, menjauhi dari segala masalah yang ada itu dengan sedekah. Dan Allah sangat mengutamakan orang yang bersedekah itu, karena sebagian harta kita adalah harta milik orang yang membutuhkan. Terus yang ketiga yaitu jalani hidup mengalir saja seperti air mengalir, tidak usah banyak ambisi yang terlalu berlebihan, target yang terlalu berlebihan. Semuanya jalani saja, nikmati dan syukuri, tetap lillahi ta'ala. Itu kunci sukses dalam menjalani hidup ini. Terus yang keempat yaitu sabar dan ikhlas terhadap semua masalah yang ada, tetap lillahi ta'ala, kuat, tetap semangat dan selalu optimis, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan kurang berkenan di hati Bapak saudaraku sekalian. Saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.